Sampurasun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama tema Indonesia dan tentunya ada istilah kreativitas tanpa batas, kreativitas tanpa bitis. Karena kita melangkahkan kaki, memakai kaki dan bitis, ya. Dan kali ini kita masuk di konten ngerujak, ngerumpi sejenak. Oke, kali ini kita sudah berada di sebuah tempat dan kita akan ngobrol-ngobrol dengan seseorang yang tentunya banyak cerita tentang hidupnya. Kita lihat di sebelah sana. Nggak kelihatan kan? Nah, itu namanya dia Uye. Uye ya. Tapi suka dipanggil Delu karena gede hulu. Rambutnya gede. Kita akan ngobrol-ngobrol tentang perjuangan dan juga perjalanan hidup dia. Delu! You can hear as my comprehend, hey? Dia tuh jago bahasa Inggrisnya. Nah, ini kayak seperti si Delis dan si Rosi kalau kita panggil. Delu, Delu. Loli. Come here. Tuh, ya, Loli juga sini. Hei, tuh, ada rujak. Kita lah ngerujak dulu sebentar ya. Siap, Haji. Habis berenang. Coba dulu dong. Maju Pak Haji, ya berenang kan di kolam renang. Iya, ini rujak yang bikin gua. Wah. Aku sangat percaya. Prikitiu pasti keluar. Begitu. Tuh, lihat. Delu. Ya, gede hulu. Ya dong. Dede lucu. Oh, aslinya ternyata itu. Dede lucu. Iya. Tapi kok nggak ada lucu-lucunya? Dia punya YouTube, punya channel. Uye channel. Oh iya channel. Ngobrol-ngobrol loh. Ngobrol apa aja? Tapi nggak pakai baju nggak apa aja? Gak apa-apa. Sejak kapan lu tatoan seperti ini? Kenapa sih badan lu dirusak begini? Orang lain mau bener? Enggak, sebenarnya ini nggak dirusak. Ya asli kan ini sejak 9 bulan yang lalu saya bikin tato ini karena memang keinginan tuh dari dulu. Bang. Cuma baru terlaksana pecah bisulnya tuh 9 bulan lalu lah, dan sekali ditato langsung dipenuhin gitu tangannya tuh, karena memang saya pikir juga ditato tidak ada permasalahan dengan orang lain, itu perkara saya ya dengan Tuhan saya misalkan seperti itu ya. Karena kan orang kadang-kadang sadar bahwa ditato itu dosa, tapi hal yang dosa itu bukan yang ditato gitu. Bahkan kalau misalkan ditato tuh sepertinya tuh kayak wah langsung kena judge dari orang lain karena kelihatan dosanya. Orang nggak bener? Iya, karena kelihatan dosanya Pak. Orang-orang lain banyak melakukan hal yang dosa, tapi mereka biasa-biasa aja mungkin karena tidak kelihatan gitu. Jadi buat saya, selagi tidak mengganggu orang lain, saya suka, saya lakuin gitu. Apa yang memutuskan lu pengen ditato? Apa karena ikut-ikutan orang atau karena seni? Satu karena seni. Saya senang desain, dulu juga saya jurusan desain di STSI. Sekarang saya tuangkan ke sini karena memang keinginan dari dulu yang baru tercapai gitu. Dulu sih emang almarhum orang tua tuh nggak pernah ngizinin gitu, karena mungkin pasti yang namanya orang tua kan takut anaknya itu dapat pekerjaan seperti itu Pak. Tapi buat saya ketika saya sekarang udah melalui hal itu, toh saya meskipun sudah lulus kuliah segala macem, rezeki mah yang ngatur di atas Tuhan sih Pak, bukan pabrik atau segala macam. Saya ditolak dari pabrik ini, toh saya masih punya Gusti Allah nih, masih punya rezeki dari Dia. Selagi saya masih mau berusaha, pasti saya dapat gitu aja sih Pak. Apa hubungannya tato sama anting, terus itu apa namanya, piercing? Sebenarnya nggak ada hubungannya karena saya suka. Terus lidah di ini, itu nggak kagok kalau misalkan makan kan bisa daging nyalip di situ. Ya kan bisa aja nyelip di piercing itu. Enggak, justru malah kalau misalkan ada anting di lidah itu ada sensasinya Pak. Terus itu kan anting gede lubangnya. Iya. Gimana nanti kalau misalkan kamu main ke laut terus tiba-tiba lumba-lumba masuk situ? Enggak segede itu Pak, lumba-lumba kan. Lumba-lumba segede apa masuk ke sini Pak? Rujak dulu. Iya. Ya, ngerumpi. Ngap juga ternyata habis berenang Pak. Sejenak. Ngap, pasti ngap lah. Namanya juga berenang. Kalau lu mau nggak ngap, lu diem aja nggak usah berenang. Ya kan? Iya. Asli mana Deng? Asli itu Cilengsi Bogor. Cilengsi Bogor. Asli itu loh. Orang tua dua-duanya udah nggak ada ya? Udah nggak ada. Itu tuh nggak ada 2 bulan, ya kurang lebih 2 atau 3 bulan sebelum saya nikah gitu.
Jadi kita tuh udah merencanain pernikahan sama istri saya. Kebetulan dia juga berkebangsaan Australia kan. Bule. Ya. Ini seru nih. Gua kan dari dulu juga kan cita-cita kalau punya bini pengen bule. Tapi nggak terlaksana. Tapi kan bapak bule Mas. Iya sih. Tapi ya minimal nggak bule juga Indo lah. Oh. Peter Kobul. Iya. Lu kenapa milih bule sih? Apakah karena pengen yang lebar gitu? Atau pengen yang gimana? Yang agak gini Kenapa? buat saya sih karena saya senang mempelajari hal yang baru. Begitu pula dengan mau itu seperti ini saya senang coba kayak tato segala macam gitu dari yang saya lakuin, termasuk dalam hubungan gitu, dalam hubungan karena ada banyak yang bisa saya pelajari ketika saya berpacaran dengan bule misalkan. Kenapa? Karena berbeda culture, Pak. Kultur beda, Iya, budaya beda. Berbeda sekali gitu. Yang misalkan di sini, udah lazim, ternyata di sana nggak Belum. boleh, ataupun sebaliknya seperti itu, Pak. Jadi kayak, oke, saya bisa mempelajari hal itu dari istri saya gitu loh. Makanya ketika saya menikah dengan dia, banyak juga yang membuka pikiran saya bahwa yang ternyata yang saya pelajari di sini dari mulai saya kecil misalkan kebudayaan ataupun culture itu tuh di sana nggak berbeda banget gitu, Pak. Jadi yang membuat itu salah satu hal yang membuat saya pengen gimana caranya saya pengen mendapatkan istri bule gitu. Karena dari situ juga saya bisa belajar bahasa. Buat saya belajar bahasa jendela dunia itu bukan hanya baca tapi juga bahasa. Makanya saya belajar bahasa meski itu hanya lewat semacam kayak Google atau gimana, Google Translate, tapi ada satu proses yang saya lewati gitu. Dan ada proses pembelajaran di situ, akhirnya saya bisa punya istri Australia. Dan ketika saya ke sana itu benar-benar yang di luar ekspektasi saya, Pak. Ketika baru mulai landing segala macam juga, Australia seperti ini, keluarga dia tuh kebudayaannya seperti ini segala macam, benar-benar toleransi gitu. Bahkan ada 3 hal kalau di sana yang tidak boleh dilakukan ketika kita sedang berkumpul. Apa? Membicarakan tentang uang, membicarakan politik, membicarakan agama. Itu. Nice. Itu hal-hal yang sangat sensitif ya. Iya. Di Australianya di mana? Di Melbourne, di Sydney, atau di Majalaya? Di mana? Gua ke Australia udah 2 kali. Gua ke Sydney pertama kali Melbourne, kedua kali, yang kedua Sydney. Aku diajak sama Pak Jokowi waktu itu. Waktu itu Pak Jokowi udah jadi presiden, Bro? Udah jadi presiden. Siap. Kamu diajak siapa? Istri kan? Oh, istri. Nebeng istri. Awal ketemu sama bule gimana sih? Saya kalau sama istri sih Di sekolah, di kuliahan? lewat sosial media. Sosial media? Lewat sosial media. Ternyata kan dia juga waktu itu berpenampilan sama, dia rambutnya gimbal juga gitu, Pak. Terus ada piercingnya juga. Wah, saya bilang, kok ini lucu ya, karena saya pikir saya sendiri aja jalan, kalau misalkan sendirian nih jadi trend center gitu, kayak wah pusat perhatian orang gitu. Kalau misalkan gimana kalau berdua nih, wah pasti lebih seru lagi gitu kan. Jadi semacam kayak sesuatu yang berbeda aja, Pak. Jadi saya nyoba buat chatting ngelihat ternyata dia udah beberapa tahun, sekitar 3-4 tahun udah tinggal di Bali gitu, Pak. Memang bahasanya memang belum bisa bahasa Indonesia. Berarti dia mengerti bahasa Indonesia sedikit-sedikit? Mengerti sedikit-sedikit. Oh, oke. Nembaknya gimana sih? Apakah langsung dengan memakai bahasa Inggris? Hai ladies, love you. Ini aku di mana? Kuliah teh. Ibu, saya kan lagi ngonten nih. Kunci mobil di mana? Ya, Mana tahu. saya tahu. Lama-lama saya ceburin kamu nih. Alhamdulillah. Terus Sampai mana tadi kita, Pak? sampai dia lewat dan ngeselin. Sampai si bule pertama kali di sosial media, terus saya nyoba beraniin diri buat chatting. Kunci mobil chat. lihat kunci Inggris ada. Tolong ambilin kunci Inggris. Saya banting pala dia nih. Terus Iya, jadi kayak saya coba beraniin diri buat chatting sama dia, terus ternyata ada dapet respon gitu. Kita akhirnya ngobrol-ngobrol, ketemu nyaman.
akhirnya dia ngundang buat datang ke ulang tahun dia waktu itu. Jadi oke. wah kayaknya akan menjadi hal yang apa ya spesial ketika misalkan saya datang pas ulang tahun dia niatin diri bawa dari Jakarta saya sendirian ke Bali nemuin dia bawa kado buat dia terus ngungkapin Perasaan di saya situ. sama dia. Padahal kita udah chatting udah lama juga sekitar 3 bulan lah gitu. Jadi pas ketemu saya langsung nyatain dan udah nggak ada kata penolakan langsung dia ya udah karena kita juga udah saling mengenal. Udah Cuma enak. hanya ingin tahu dulu kalau mengucapkan secara langsung lah seperti itu. Rasanya gimana sih nikah sama bule? Cebrek atau biasa? Kan udah menikah, itu udah bisa melakukan hal apapun dong. Iya, Pak. Gimana ya? Jadi sebenarnya sama aja, Pak. Nggak lihat. Saya bongkar nih rumah nih. Terus? Dia banget dibongkar. Terus. Ya, jadi nggak ada yang berbeda sebenarnya. Cuma yang berbeda itu hanya sebatas fantasinya sih, Pak. Sama seperti halnya kita. Fantasi. Iya kan seperti halnya kayak. Dulu Anda sering nonton video-video bule? Iya. Dari situ Anda pengen merasakan bule? Enggak juga. Enggak Enggak. juga. Buat saya bukan hal itunya yang lebih saya penasaran itu adalah Kultur. culture-nya yang ingin Bukan saya hal lebih nafsu. enggak. Kalau nafsu mah enggak perlu ke bule ke orang-orang Nggak perlu Indonesia jauh-jauh ke maupun sana, di sini juga ada. Di mana itu? Kenapa mesti ditanyain? Kenapa jadi nanyain nafsu saya di mana gitu. Tapi tanggapan keluarga gimana? Pas begitu lu dapet bule, terus apakah ada yang menolak atau mengiyakan atau prosesnya lancar-lancar aja? Karena menurut informasi juga si bule itu mualaf. Iya. Wow. Mualaf apakah dia pengen mualaf dari dulu atau memang karena mengikuti lu sebagai imam? Salah satunya mungkin dia udah sering melihat saya beribadah kan saya pacaran dulu sama dia 1,5 tahun. Jadi dia sampai 2 kali waktu pas puasa ngikutin Ramadan saya beribadah segala macem gitu kan. Saya bilang saya tidak memaksakan kamu untuk Ikuti agamaku. mengikuti agama saya. Tapi jika memang kamu merasa tertarik, jika kamu memang merasa nyaman ya, dengan apa yang saya lakukan, dengan apa yang kamu lihat tentang kepercayaan saya, ya silakan. Dan yang pasti saya bilang kalau misalkan kamu suka dengan saya, ingin menikah dengan saya, yang menjadi catatan saya bahwa saya tidak mau ikut sama agama kamu. Bukan berarti agama kamu tidak baik segala macam, tapi saya sudah cukup nyaman, saya sudah cukup yakin, saya sudah cukup percaya dengan apa yang saya pelajari. Artinya dia mau masuk agama kamu atau enggak pun, lu tetap jalan menikah? Buat ya paling juga kalau misalnya memang tetap menikah, saya paling kemarin menikah di luar karena kan kalau mengikuti peraturan di Indonesia kan kita tidak boleh melakukan pernikahan berbeda kepercayaan. Jadi kalau di negara dia sebenarnya tidak masalah, tapi dia bilang ya udah saya nggak apa-apa, saya tidak masalah kalaupun saya harus menjadi mualaf. Tapi istri solehah dong dia berarti ngikuti suaminya. Sejauh ini sih Pak, saya juga tidak memaksakan untuk dia belajar lebih jauh, mau itu dia soleh atau enggak, minimalnya saya mengajak dia dulu karena saya juga sadar diri bahwa saya pun kalau bicara masalah ibadah, saya pun masih yang masih belajar ya. Macam dia kan karena ada orang yang senang beribadah, ada yang ada orang yang senang ibadah tapi jarang bersedekah, ada orang yang senang bersedekah tapi jarang ibadah. Macam-macam ya. Ada yang kedua-duanya senang ibadah dan saya tinggal menempatkan diri bahwa saya sekarang berada di mana ya. Mungkin ingin merujuk ke hal yang lebih baik. Ya udah jalanin aja lah prosesnya dengan istri saya. Saya bilang kamu tidak perlu yang harus tergesa-gesa untuk mempelajari itu. Suatu saat juga ketika kamu sudah merasa memiliki hal itu gitu, kamu perlahan juga nanti pasti akan mau belajar kok gitu. Lagi misalkan saya tidak memaksakan dia, minimal dia melihat saya ketika misalkan saya tarawih seperti apa, saya sholat Jumat seperti apa, puasa seperti apa, bahkan tiap kali sebelum dia menjadi mualaf, tiap kali saya puasa, dia ikut puasa Pak. Maksudnya dia tidak mau makan sampai dengan karena mau bareng makan sama Delu. Itu dia, tapi dia hanya minum. Oh minum. Hanya minum, bilang nanti aja saya makannya sama kamu, tapi saya boleh nggak saya minum, bilang ya nggak apa-apa. Kiranya kamu udah mulai mau mempelajari hal itu nggak apa-apa. Gitu. Beda kalau orang bule tuh ya. Beda kalau di kita misalkan suaminya puasa, istrinya
nggak puasa terus dia nunggu nyampe beduk, nggak ada. Enggak, Jarang ya. jarang Pak. Lapar mana les gue nu aya cenanya. Gitu ya. Ngerujak, ngerumpi sejenak. Oke. Dan ternyata guys, istrinya Delu dia menggemari saya. Pelawak Indonesia. Ya. Ceritain, gimana dia kok bisa suka sedangkan dia nggak ngerti bahasa gua. Jadi waktu pas saya di Bali, emang saya juga senang nonton ini talk show. Wah. Oh, kok bawa sama lu berarti ya? Iya kan, karena kan saya seneng banget kalau ngeliat Bapak sama lagi bercanda sama Nunung sama Andri tuh, apalagi kalau misalkan Mami Nunung sampai ngompol-ngompol gitu. Wah itu adegan-adegan yang buat saya mah paling ngakak lah, ngakak-ngakaknya gitu. Jadi istri tuh selalu yang kepo gitu, kamu nonton apaan sih? Nonton apaan? Akhirnya saya tunjukin ke dia tuh ikut nonton gitu ya. Dan buat saya lawakan kayak candaan-candaan yang disajikan di program Bapak waktu itu, dia tuh bikin dia ngerasa yang, kok saya dari lawakan ini dari 100%, 90% saya mengerti ya lawakan mereka apa gitu. Jadi dia sampai ngakak-ngakak sendiri gitu. Terus ini sebenarnya siapa sih? Ini sini. Akhirnya nanya, saya jelasin. Akhirnya dia nonton sendiri gitu Pak. Jadi nggak nonton sendiri. Akhirnya sampai minta sama lu ketemu ya. Waktu itu sempat ketemu di. Sampai yang saya nggak mau tahu, kamu tolong dong cariin, kamu kenal sama siapa, katanya pengen nonton ini talk show langsung, pengen lihat Sule katanya ke studio. Akhirnya saya waktu itu minta ke Dede dikasih nomornya Kang Yujeng. Ke Bapak juga saya bilang, saya sempat chatting kan Pak, bilang saya pengen nonton gitu. Istri saya ngefans nih. Ya sampai akhirnya kayak gitu, Bo. Karena waktu pas sempat kemarin ke sini, saya bilang video call yuk, ada lagi sama ini Kang Sule. Wah, dia langsung capturein, langsung dia posting segala macam. Oh, luar biasa ya. Dia ngefans banget lah ini. Alhamdulillah ya. Tapi gua ada cerita ini orang Australia juga. Dia sempat sering bolak-balik ke Bali ke ini, ke Australia, tapi cowok, dia tatoan. Botak, gede. Oh, dia tuh kalau ibaratnya di sekarang malah yang megang Tanjung Priok misalkan. Dia tuh yang megang Melbourne, bayangin. Sepertinya saya tahu. Gede, nyokong, wah botak banget. Dia salaman sampai sakit kan. You katanya itu. Terus dia nyariin Nunung. Jadi dia suka kalau Nunung ngompol, gila nggak? Tuh, berarti bener emang. Premannya di Melbourne tuh. Gua aman di Melbourne waktu itu. Luar biasa. Oke. Sekarang ceritain bisa akhirnya kenal dengan gua. Dan lu ada di sini. Nih, sebenarnya sih saya juga ya bisa dibilang fansnya Bapak dari mulai yang kan. Oh, lu ngefans sama gua? Ya, iyalah. Siapa yang tidak mengidolakan Bapak, misalnya secara memberikan banyak inspirasi buat saya mungkin, ataupun orang-orang banyak yang lihat Bapak terhibur segala macam gitu. Kok gua baru tahu ya? Dengan proses yang Bapak lalui sampai dengan sukses seperti ini, otomatis kan memberikan inspirasi buat kawan-kawan yang lihat Bapak gitu. Lu yang awalnya lu chatting sama gua kan? Gua lihat, aduh, ini anak kotor sekali. Jadi aku tuh agak berpikir untuk menerima Anda ini. Pak, saya mau main ke rumah. Wah, kotor sekali dia. Banyak temannya. Nah, disitulah ya, manusia itu kadang-kadang menilai hanya dari luarnya. Ternyata dia orangnya baik, santun, bahkan dia lat. Nah, dia latah juga. Oke, terus? Ya itu Bo. Padahal saya sering misalnya ada beberapa kali diundang ke program Bapak gitu. Pernah. Dari OPJ dulu. Dan gua nggak tahu lu itu dulu. Iya makanya kirain tuh Bapak ingat gitu waktu saya nge-follow terus sama Bapak di follow back, saya chatting. Ingat kali si Bapak nih gitu loh. Nah, gua mah lihatnya di YouTube lu aja, yang lu lagi di Australia sama orang-orang bule gitu, di situ aja gitu. Tapi luar biasa ya perjuangannya dia untuk bisa sampai di sini. Ternyata kalau kalian yang ngefans sama gua, kalian harus nikah dulu sama bule. Intinya karya juga sih yang membawa saya ke sini. Saya kenal sama ibu, ibu segala macam, kenal sama teman-teman karena melalui karya, diajak collab sana sini. Terus Bapak juga ngelihat video saya itu kan sebuah karya gitu kan. Betul. Jadi apapun yang kamu mau buat, apapun yang kamu impikan ya lakukan dulu agar gimana caranya impian kamu itu bisa terwujud.
ya step by step aja gitu loh. Dan akhirnya makanya saya bilang, Pak, saya ini adalah mungkin ini adalah salah satu mimpi besar saya ketika ada di sini ngobrol sama Bapak segala macam dan sudah terwujud nih gitu. Intinya semuanya tetap jalan Tuhan ya. Bener. Oke, kembali lagi ke istri. Udah berapa usia pernikahan Delu sama istri? Saya nikah itu 18 Oktober 2018. Berarti udah mau 2 tahun. Cuma Apakah 8 bulan ini saya terpisah nih. Oh, karena nah pandemi, itu nih. gitu. Gimana rasanya terpisah? Video call aja Iya, video call, Pak. di kamar mandi. Loh, nggak apa-apa, udah sah kok. Iya kan? ini Pernah nggak ngelakukan hal itu? Uh, Kalau lu lagi mumet gitu, lagi pengen gitu. Enggak sih, Pak. Enggak? Kalau saya enggak. Maksudnya Lu lebih memilih ketemu Anton. Gitu. Ini gue curiga nih. Aduh. Ya, karena memang nggak tahu sama istri saya tidak dari mulai pacaran segala macam saya tidak pernah melakukan hal itu misalkan kayak iPhone apa segala macam kayak orang-orang enggak saya Pak. Justru sama yang saya rasain ketemu istri saya itu dia orang yang berbeda gitu. Jadi Orang yang berbeda. semacam kayak mau dia pengen punya anak mau ke sana sini enggak macam mau kalau misalkan sekarang dia nggak mau nggak masalah saya ikutin aja. Jadi saya tidak mau memaksakan dia misalkan kayak waduh yang pengen punya anak itu segala macam Dia lagi nggak pengen punya anak. belum mau. Belum pengen. Belum Lu mau. pernah nanya gitu? Pernah bilang karena saya nanya sama dia ya kita produksi kan gitu ya pengen punya anak dia bilang pikirkan aja dulu panjang maksudnya kita masih senang traveling kita masih senang lakukan ini nanti ketika bukannya menjadi beban tapi kamu akan merasakan hal yang berbeda ketika kamu punya anak tapi sekarang kalau memang kita masih bisa menikmati masa pernikahan kita berdua gitu loh kita ya nikmatin aja dulu gitu jadi yang kalau ada oke lah setelah saya menikah ya saya menikmati berdua aja mau traveling ke sana ke sini kita main. Berarti sering ya kalau misalkan ketemu lu traveling ke sana kemari. Wah dia paling seneng itu hobi dia traveling Pak. Hobi banget. Istri di sana tinggal sama orang tuanya atau sendiri? Kalau di Australia di Brisbane dia sama ayahnya. Sama ayah sama ibu tirinya karena ibu sama Divorce. Iya udah divorce terus kalau yang ibunya di Bali sama suaminya gitu. Oh ibunya di Bali sama suaminya. Oh tapi suka ketemu sama ibunya. Suka ibu mertua. Suka ketemu. Jadi kayak sekarang aja nih kalau misalnya lagi pandemi kamu boring di Jakarta ke Bali aja, kamu makan liburan segala macem kayak gitu. Cuma nggak apa Bu, saya pengen sebenarnya karena salah satunya juga saya tidak mau menjadi beban di sana. Kalau memang saya bisa melakukan sesuatu hal di sini, ya udah saya lakukan di sini aja. Tapi istri kerja nggak di sana? Istri kerja. Kerja apa? Dia ngajar online. Ngajar online. Iya, mengajar bahasa Inggris online. Tapi mengajar anak-anak Diam di rumah Jepang. tapi. Berarti ngajar entul dong. Bukan ngajar online. Ngajar kan online, Pak kita bertatap muka sama murid-muridnya lewat digital. Apa yang paling lu suka dari bini lu sih? Dia itu dia humble banget Pak. Buat saya misalnya Sopan sih ya, sopan. Dia tidak yang betakilan seperti boleh-boleh kebanyakan ataupun orang yang misalkan kayak perempuan yang pernah saya ketemui lah. Santuy lah gitu ya orangnya. Santuy banget Pak. Iya. Makanya kayak sekarang aja saya misalkan nih komunikasi sama dia. Paling kalau misalkan pagi, good morning sayang, oke udah kita ngobrol pagi-pagi, chatting lagi nanti malam. Terus yang kita tidak pernah misalkan kayak yang ngeprotek, kamu di mana? Sama siapa? Di samping kamu siapa? Kamu macam enggak. Gitu ya. Udah percaya ya? Komitmen. Rasa paling percaya, komitmen yang tinggi itu aja sih Pak. Jadi saya juga ngerasa bahwa kalau misalkan saya di sini nakal, ya jangan marah ketika misalkan istri lu di sana akan melakukan hal yang sama. Silakan, ngerumpi sejenak. Rumpi sejenak. Jadi lu tuh nggak protektif, tapi gue seneng kata-kata lu dan itu pernah gue lontarkan ya. Ketika kita mempunyai hubungan relationship, kalau kita di sini tidak melakukan hal-hal yang menyakiti pasangan kita di luar, mungkin secara chemistry, secara hati, pasangan kita pun tidak akan melakukan hal itu. Ya, itu yang disebut dengan apa ya, jodoh apa tuh namanya tuh? Gambaran. Jodoh mual lari. Enggak, gambaran, jodoh mah gambaran. Iya. Kalau misalkan gua nggak baik, melakukan hal nggak baik, pasti dia juga akan melakukan hal baik. Jadi itu yang lu pegang teguh. Benar. Oke. Jadi buat saya ya kalau istri saya jauh di sana mau kita terpisah dengan jarak kalau kitanya yang di sini baik-baik aja ya
percaya aja, yakin bahwa di sana juga tidak akan Melakukan hal yang tidak baik ya. meskipun ada hal seperti itu, tahu-tahu diem tahu-tahu dikasih kepercayaan, ada yang menyeleweng kayak gitu. Ada juga yang seperti itu ya. Saya tidak memegang prinsip seperti itu. Yang pasti istri saya ini bukan lagi pacar saya. Untuk apa saya menaruh suatu curiga kepada istri sendiri? Oke. Percaya aja gitu. Oke. Yang harus dicurigai itu adalah kita, ya. Itu dia. Jangan orang lain. Benar. Diri kita sendiri yang harus kita curigai. Apakah kita melakukan sebuah kesalahan atau tidak? Nah, setelah habis pandemi ini, apakah ada rencana lu mau ke Australia atau Australianya lu suruh bawa kemana? Kali aja gitu. Enggak, Pak. Enggak, kalau misalkan Australia kesini Bisa dong. Lu beli gantungan kunci yang ada tulisan Australia, bisa dibawa ke sini. Enggak, Pak. Apa itu? Australia. Kayak Prancis, kayak Nah, iya. kunci Paris. Iya, itu kan paling simpel tuh kalau keluar yang negeri. sudah selalu dibawa oleh orang-orang yang pergi ke luar negeri. Jadi gimana? Pandemi mau ke sana atau? Insya Allah kesana Pak. Jadi kayak cuma kan memang prosesnya bakal panjang, bakal sulit gitu. Ngelihat aja bahwa karena saya juga pengen dari kemarin dari Lebaran kemarin itu emang udah rencana saya pengen ke sana. Jadi dia tuh udah berangkat duluan dari mulai Januari. Waktu itu Lebaran Maret atau apa gitu kan? Maret. Nah iya sekitar bulan Maret. Kalau saya Ramadan di sana kadang suka ada rasa sulitnya meskipun wah kalau nggak niat aja itu Lama bukanya. itu lama Jam bukanya, 7. gitu. Jam Terus, 7 jam 9 di sana ya? kalau yang di Sydney ya jam 9. Sydney Kalau jam yang 9. di Brisbane masih sekitar jam 7-an, jam 8. Ada bedanya. Cuma kan memang saya pikir saya pengen lebaran sama keluarga di sini gitu loh. Meskipun orang tua sudah tidak ada, ya minimalnya kumpul sama kakak-kakak saya kayak gitu. Jadi nanti saya nanti setelah lebaran saya akan nyusul ke sana. Nggak tahunya malah Pandemi. lockdown, pandemi segala macam kita nggak bisa ke sana. Jadi adalah apa yang namanya orang mau naik kelas mungkin kan dia diuji dulu. Ya. Oke. Menurut informasi katanya corona akan pergi di bulan Desember dan Januari kita akan membuka lembaran baru. Semoga itu benar. Amin. Ya, oke. Delu. Ya. Pertanyaan terakhir. Tolong diperiksa udah kisut atau belum? Kasihan ya, lama-lama juga dia pasti kisut, nanti mengkerut ya. Tapi satu lagi nih, lu ada rencana nggak pengen bini lu dibawa ke Indonesia dan tinggal di Indonesia? Dari kemarin juga emang dari sebelumnya juga emang jadi ganti-gantian aja Pak. Jadi Oke. cuma lamanya sebenarnya di Indonesia. Paling kalau misalnya ke Australia itu paling juga 3 bulan. Di Bali gitu. Kalau nggak di Bali. Baru Jakarta paling jarang lama sih, paling sebulan, nanti 3 bulan di Bali. Oh ya gitu aja bolak-balik ya. Iya. Jadi emang karena emang salah satu tadi istri kan senang traveling. Jadi Senang ketika traveling, diajak ke sana sini tuh ya dia senang gitu. Oke, Delu, terima kasih ya sudah hadir di Ngerujak Ngerumpi sejenak. Silakan dimakan. Semoga kamu tetap bersabar di 9 bulan ini tidak ketemu dengan istri kamu. Iya dong, Pak. Semoga kamu bisa melakukan hal-hal yang positif. Ya, 9 bulan itu kan waktu yang lama gitu loh. Semoga bisa cepat-cepat ketemu ya. Tapi di Australia memang ketat banget ya lockdown. Mereka bukannya ketat sih, tapi masyarakatnya mereka lebih Safety. menuruti perintah protokol-protokol yang ada. Misalkan nggak boleh bepergian lebih dari 5 km. Ya udah mereka akan taat sama itu. Karena bantuan dari pemerintahnya juga langsung, Pak. Oh, langsung ya bantuan. Di kita juga kan langsung, di kita juga. Langsung. Iya kan? Kita langsung. Kita juga protokoler, masyarakatnya juga mengikuti aturan-aturan dan yang lain-lainnya. Oke guys, karena dingin banget udah kelihatan mengkerut di sini. Ya, bau hangitnya udah kecium ya. Oke, kalau begitu nanti kita akan ngerujak bareng teman-teman artis lainnya ya. Tapi Pak, boleh nggak masih pesan sedikit Pak? Boleh, buat siapa? Saya buat Pak penonton tema. Tema. Pak. Jadi buat kawan-kawan jangan selalu melihat seseorang itu dari penampilan aja, karena di dalam hadis saja mengatakan bahwa jangan melihat siapa yang berbicara, tapi lihatlah apa isi pembicaraannya gitu. Jadi ayo kita belajar legowo kalau memang ada sesuatu hal yang baik dari siapapun itu, ya terima. Mau anak-anak, mau orang dewasa, mau penampilan yang buruk segala macam, penampilan tidak menentukan segalanya. Positive thinking ya. Oke, nanti kita akan kembali lagi di Ngerujak tentunya bersama teman-teman artis ataupun orang-orang inspiratif lainnya. Nanti akan kembali lagi di Ngerujak.